Dicongkel pakai gunting. Yang sini saya sudah tak tahu lagi sudah, karena sudah sini pun ditusuk, sini ditusuk, sini tusuk, semua ini digunting. Gak punya lihat. Tahu ya? Tahu. Perempuan lagi? Perempuan. Atau perempuan itu yang ngelakuin? Iya. Bukan orang kita kan? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Diambil seberat-beratnya karena saya sudah kehilangan bola mata saya. Kalau boleh kembalikan bola mata saya. Orang tiba-tiba tuduh orang-orang dekat Malaysia ni semuanya jahat. Rupa-rupanya bila diwawancara, bila diinterview budak dekat dalam hospital, budak tu lah, budak perempuan yang kena cungkil mata, bila diinterview, rupa-rupanya yang buat tu warga dia juga. Iya. Dia juga. Orang Indonesia juga. Betul. Bukan orang Malaysia. Perempuan lawan perempuan, bukannya bikin arisan malah main keroyokan. Nah, bener. Jangan-jangan mantan anggota geng Nero. Nah, bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini ya guys ya. Tapi ini ada hal yang membuat saya itu kayak, bener gak sih ini terjadi di negara Malaysia? Dan apakah benar ini adalah pekerjaan ataupun dilakukan oleh orang Malaysia? Nah, kita akan tengok nih guys, fakta yang sangat-sangat mengejutkan gitu ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Samping saya sudah ada Mbak Ayu. Saya ada di tempat aman sementara yang kita sewa nih buat Mbak Ayu. Ada teman-teman yang jaga juga. Dan Mbak Ayu udah sampai rumah ya? Iya. Biaya rumah sakit udah semua saya bayar tadi. Ada masuknya kuliah, semua sudah dibiayai sama masuknya kuliah. Saya di sini pun masih dibiayai juga, masih dibagi uang juga. Terima kasih banyak-banyak buat biaya saya beli kacamata. Terima kasih banyak semua yang telah menolong, membantu semua pengobatan saya. Terima kasih banyak-banyak. Itu waktu kejadian tuh jam berapa sih? 10:30. Gimana itu kejadiannya lagi ya? Saya balik kerja, lepas itu dia cakap bincang baik-baik. Lepas itu saya dimasukkan dalam mobil. Tak ada bincang apa-apa, terus saya disiksa macam ini. Apa aja? Allah. Digunting, semua sudah koyak semua. Yang mata saya kanan ini sudah dijahit, sudah nggak bisa melihat lagi. Tapi ini masih bisa melihat, tapi yang kanan ini memang sudah nggak bisa melihat. Katanya bukan cuma dicongkel saja, tapi di badan semua sini sama sini 17. 17 tusukan. Jahitannya ada 17, yang sini penuh, telinganya pun digunting juga. Telinga sampai depan ini pun ditusuk juga sini. Bagian bawah dimasukin cili, cabai. Yang awal mula mata saya ini mau dikasih serbuk, iya, serbuk lada. Tujuannya memang mata saya ini dibuat buta. Sempet kok bisa panjangin juga? Ya, sebelum dikeluarkan dari mobil, saya baju digunting, saya punya bra digunting, baru saya ditarik keluar. Dalam luar itu dibuat itu masih belakang sudah dipecah-pecah. Dan ditinggal begitu aja? Tinggal begitu saja. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri kan. Saya panggil orang kawan-kawan. Alhamdulillah masih ada yang mau berhenti nolong saya, panggil ambulans, polis. Kalau terlambat? Kalau lambat mungkin saya sudah mati di sana. Ya. Ada orang berhenti, abang Grab Food sama satu orang berhenti, abang Grab Food berhenti dari saya baju. Oke, satu pesan terakhir Mbak. Mbak maunya ini kan diadili di Malaysia. Apa pesan untuk pelaku? Saya minta diadili seberat-beratnya karena saya sudah kehilangan bola mata saya. Kalau boleh kembalikan bola mata saya, karena ini yang utama kan, ini penting buat melihat. Mungkin alhamdulillah Tuhan masih bagi saya satu mata ini untuk bisa melihat. Yang ini sudah hilang. Ironisnya, Kemenlu bilang DAK disiksa oleh 6 orang, 5 perempuan dan 1 laki-laki. Perempuan lawan perempuan, bukannya bikin arisan malah main keroyokan. Jangan-jangan mantan anggota geng Nero. Nah, bisa jadi. Masih ada nggak sih geng Nero? Tahu kan geng Nero? Sumuran kita kan? Mirisnya lagi, 3 diantaranya adalah WNI dan 3 lainnya adalah warga Malaysia. Sesama warga Indonesia bukannya saling jaga, malah bikin celaka, nusuk dari belakang. Aduh, kok bisa ini terjadi? Doang, tapi nusuk dari segala arah. Ya. 17 tusukan. Benar.
Dari hasil penyelidikan awal, kalau otak pelaku ternyata salah satu WNI. Orang Indonesia menyakiti orang Indonesia. Susah ya guys ya. Aduh, gak tahu saya sudah. Hal ini tuh bisa apa ya? Ya memang jelek, jadi ikon kita tuh jadi jelek gitu. Bukannya menjaga di perantauan malah menyakiti. Aduh. Penyebab utamanya diduga karena ada masalah pribadi. Come on, masalah pribadi ya selesaikan secara pribadi, jangan keroyokan. Iya. Bukannya selesai masalahnya tapi makin panjang perkaranya. Iya, pasti. Keenam pelaku saat ini sudah ditahan dan sebentar lagi bakal proses sidang, sementara korban DAK masih dalam pemulihan. Fisiknya mulai membaik tapi traumanya jelas gak hilang. Betul. Kementerian Luar Negeri janji akan terus lakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Keluarga di Blitar juga sudah minta bantuan ke BP2MI dan pemerintah daerah biar korban bisa segera dipulangkan. Kasus DAK hanyalah satu dari sekian banyak kisah kelam para pekerja migran asal Indonesia di luar negeri. Ini dicongkel pakai gunting. Yang sini saya sudah tak tahu lagi sudah, karena sudah sini punggung ditusuk, sini ditusuk, sini tusuk, sekarang ini digunting. Kok bisa gitu ya? Jahat banget itu perempuan ya. Kan itu yang ngelakuin, Iya, bukan orang kita. orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Sungguh malang Indonesia ya guys ya. Ada orang-orang semacam ini di negara kita yang aduh sudah lah guys, mau ngomong apa juga memang kok ada kayak gitu loh. Masalah pribadi tapi ya kenapa harus penyelesaiannya seperti ini? Itu menandakan bahwasannya otaknya itu emang di bawah dengkul bukan di kepala gitu ya. Yes. Jadi kita ini jam 1:30 malam. Ini kita di Kuala Lumpur sama Ferdian dan juga Abri. Di sini kita dapat kabar bahwa ada warga negara Indonesia PMI yang mendapatkan kekerasan. Besok pagi langsung akan hangout dan kita akan coba lihat. Jenazahnya kalau memang bisa kita pulangkan, disuruh kita pulangkan. Ya, terima kasih. Sama-sama, aku dan semua dengar kabar dari teman-teman. Aku tadi pagi sampai jam 1:30 pagi dari Indonesia. Bayu maunya gimana? Aku bantu apa? Bantu apa nih? Maka penetrasi ini kan mahal. Iya, terus mau pulang atau gimana? Ya nanti selepas ini sudah oke, ya mau balik. Iya. Nanti tunggu ini sedikit itu, lepas itu saya mau ke mahkamah dulu. Lepas sudah semua sudah, baru uruskan SPP balik lagi. Yang kanan tuh berarti dicongkel. Ini dicongkel, pakai gunting. Kok bisa guys? Pemikiran apa yang sebenarnya ada di otaknya? Sepertinya itu adalah ya psikopat gitu ya. Ini hukumannya tidak ringan kalau seperti ini karena sudah mencederakan dan juga istilahnya memberikan trauma yang sangat besar dengan banyak tusukan. Aduh, gak tahu lah guys ya. Ada orang seperti itu ya Allah, na'udzubillah. Yang sini saya sudah tak tahu lagi karena saya sudah sadar. Saya sadar, tapi sudah karena sudah sini punggung ditusuk, sini ditusuk, sini tusuk semua. Tangan juga digunting ya katanya. Ini digunting. Digunting. Kok bisa gitu ya? Telinga digunting, tapi pelakunya lihat. Pelakunya lihat. Tahu ya? Tahu. Perempuan lagi. Perempuan. Itu perempuan itu yang ngelakuin. Iya. Bukan orang kita kan? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Semua. Allahu Akbar. Semua orang Indonesia. Tuh, semua orang Indonesia, tapi TV mengatakan yang tiganya orang Indonesia, tiganya lagi orang Malaysia, guys. Ya, disclaimer, kata mbaknya ini orang Indonesia semua. Tapi memang terjadinya di negara Malaysia. Jadi buat teman-teman semua berkawanlah dengan baik ya. Memang di luar negeri itu seperti itu, tapi belum ada sih kejadian kayak gini gitu. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada apa gerangan? Mungkin ini pelakunya ini memang apa ya guys ya, punya apa ya sih, kebiasaan seperti ini gitu. Aduh, Aku tadi koordinasi juga psikopat jadinya. sama Jawa Timur, sama teman DPR yang Jawa Timur, supaya bisa nanti kalau pas pulang gimana, Bayu diurusin juga.
sabar ya. Saya di sini sampai nunggu kabar Mbak Ayu. Kalau rumah sakit saya nggak pulang. Iya. Terima kasih sama-sama Mbak Ayu ya. Terima kasih. Masya Allah, kebaikannya Uya Kuya ini untuk menolong PMI, Masya Allah ya guys ya, banyak banget. Tengok berita ini. Seorang PMI mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi ya. Seorang PMI pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia mendapatkan perlakuan yang sangat sadis ya. Wow, luar biasa sekali. Tapi yang lebih sadisnya ketika Uya Kuya bertanya, pelakunya bukan orang kita kan? Dia menjawab, ya pelakunya orang kita, orang Indonesia. Bener Pak. Sangat sadis ya, di negara orang mendapatkan perlakuan yang begitu sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Udah bukan peri kemanusiaan lagi, itu binatang buas ya. Pelakunya sesama orang Indonesia. Aduh. Wow ya, inilah yang terjadi. Ini reality, realitas Image kita ya, jadi terjadi jelek di Malaysia. Sesama bangsa sendiri ya melakukan hal-hal yang sadis dan tidak manusiawi. Oke guys, jadi kali ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh Teteh Diah Ayu, TKW asal Blitar, Indonesia yang kerjanya di Malaysia. Kejadian ini benar-benar baru aja dia alamin dan saat ini dia masih dalam proses pemulihan. Diah Ayu ditemukan oleh warga di jalan tol dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Jadi Diah Ayu ini mengalami kekerasan yang sebenarnya ini udah mengarah ke pembunuh ya. Setelah Diah Ayu ini dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya berangsur membaik, pihak dari Uya Kuya atau yang biasa memang menangani para PMI itu langsung menginterogasi secara perlahan si Diah Ayu ini, kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Dari situ dapat informasi kalau dia ini mengalami penyiksaan dengan keadaan mata kanan jadi keadaannya itu sekarang dia nggak punya mata sebelah kanan dan yang mata sebelah kirinya itu dijahit. Dan nggak sampai situ aja, telapak tangan kanan dan kiri itu benar-benar tusuk-tusuk sampai hancur kedua telapak tangannya. Juga nggak sampai di situ aja, telinga kanan itu diguping dan juga di bagian punggung itu juga dan yang benar-benar nggak masuk di akal di sini adalah pelaku utama dari kejadian ini adalah sesama TKW. Untuk saat ini pelaku yang udah diamankan itu ada 6 orang. 3 diantaranya adalah WNI sesama TKW dan 3 lainnya adalah pemegang kartu identitas Malaysia. Setelah dicari tahu, motif utamanya saat ini masih karena personal, masalah pribadi. Tapi bagi aku ini benar-benar udah kayak keji banget Pak, yang bisa bikin manusia ngelakuin itu semua. Apalagi ini pelakunya adalah perempuan. Setahu aku, kita kalau misalkan merantau di negara orang lain, sesama satu negara itu kita bakal ngerasa dia keluarga kita, dia saudara kita. Apapun inti dari permasalahan ini, menurut aku yang si pelaku lakuin ke Diah Ayu ini benar-benar gak masuk di akal, gak masuk di logika, dan gak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Betul. Ada tak lalu dekat FYP korang pasal budak perempuan warga Indonesia yang mata dia kena congkel tu? Yang dia kena pukul, kena dera dekat dalam Malaysia sampai mata dia kena congkel tu. Bila aku tengok video dia, memang aku kesian lah sebenarnya, sebab kita tak tahu dia mungkin dia cari duit kat dalam Malaysia ni sebab dia nak besarkan anak dia. Betul. Sebab aku tengok dia tu mungkin dah kahwin. Mungkin juga dia nak sara keluarga dia, mak ayah dia ke kan. Dia datang Malaysia cari duit lah dengan cara yang betul. Tapi tak sangka pula nasib dia macam tu kan. Tiba-tiba pula ada orang deki, ada orang cemburu, orang congkel mata dia, orang pukul dia. Aku tengok badan dia, aku tengok muka dia pula lebam kan. Betul. Tapi kita tak kisah sangat pasal itu sebab kes dekat Malaysia ni pun dah banyak sebenarnya. Bukan setakat warga dorang je yang buat kes, warga kita pun banyak. Cuma yang aku kisahkan, bila orang dorang tak siasat betul-betul, tiba-tiba tuduh majikan kat Malaysia ni jahat. Diorang tiba-tiba tuduh orang-orang dekat Malaysia ni semuanya jahat. Rupa-rupanya bila diwawancara, bila diinterview budak dekat dalam hospital, budak tu lah, budak perempuan yang kena cungkil mata, bila diinterview, rupa-rupanya yang buat tu warga dia juga. Iya. Dia juga. Orang warga Indonesia. Indonesia juga. Betul. Bukan orang Malaysia. Kalau korang tengok komen,
Sikit punya jahat lah mulut orang. Gila mai. Aku tengok aku panas. Tapi itulah, bila diorang dah cakap macam-macam, tiba keluar pula satu video baru yang perempuan tu sebenarnya dianiaya oleh kaum diorang sendiri. Lepas tu barulah kita tengok komen kat situ yang diorang minta maaf dekat orang Malaysia. Iyalah kan. Benda dah minta maaf kan. Siasat lah dulu. Mungkin ada juga yang tak minta maaf, tu lantak dia lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kali ni aku puas hati lah. Diorang nak tuduh kita tapi tak kena. Tapi untuk warga Indonesia aku cuma nak cakap lah, kawan-kawan korang kat sini ni selagi jagalah baik-baik. Diorang makan dekat satu pinggan, aku makan satu pinggan dengan diorang. Tak ada rasa geli, tak ada rasa apa. Bangla pun sama. Aku ada juga kawan-kawan kerja Bangla ni. Diorang ni makan, diorang masak, aku makan masakan diorang. Tak ada kata geli. Selagi diorang Islam, selagi itulah aku makan apa yang diorang masak. Jadi teruk-teruk kita orang ni pun, orang kata jahat-jahat kita orang ni tak ada sampai nak cungkil mata. Tak ada. Kita orang masih lagi waras lah. Masih waras. Tahulah korang macam mana kan. Tapi apa pun lepas ni, kalau korang tengok satu kes tu, korang siasat dulu. Kalau yang berlaku dekat dalam Malaysia ni, orang-orang korang yang kena, korang siasatlah dulu. Punca dia daripada mana, siapa yang buat ada. Kan tak pasal-pasal malu sendiri. Betul lah, malu bener. Jadi guys, baru-baru ini sempat viral kasus penganiayaan seorang TKW di Malaysia. Oke. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, fakta yang sangat mengejutkan. Jadi awalnya itu di TV disiarkan bahwasannya itu dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Tapi ketika diwawancarai ya oleh kuya-kuya, sehingga pelakunya ternyata bukan rakyat Malaysia tapi rakyat Indonesia. Seperti itu ya guys ya. Aduh, gimana ya, saya nggak bisa berkata-kata kalau seperti ini ya guys ya. Jelaskan jawaban dari korban, pelakunya semua orang Indonesia. Takkanlah paham-paham lagi. Salah fakta tuh, hanya satu orang yang warga negara Malaysia, yaitu abang rider Grab yang berjumpa dengan korban di jalan. Pelaku semua rakyat Indonesia, 3 diantaranya permestautin tetap di Malaysia, punya IC merah. Tuh, punya IC merah tapi warga negara Indonesia. Tapi tetap 3 orang itu warga negara Malaysia. Jangan sepin lagi dah. Payah betul nak kasih faham mereka tuh. Benda senang macam ni pun tak faham. Macam tu lah guys ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita juga dijauhkan daripada hal-hal ini. Maka daripada itu kita tidak bisa menyalahkan mana yang benar mana yang salah ya, sebelum istilahnya siasatan dilakukan oleh polis seperti itu. Tetapi konsep kita dalam kehidupan kita, mau di negara manapun, mau di tempat manapun, tetaplah jaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang baik dengan kita. Intinya kalau kita istilahnya senantiasa bersama dengan orang ataupun bersama dengan kebaikan, maka insya Allah ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang istilahnya yang sudah berbuat jahat, zalim, nah di situ Allah tidak akan pernah memaafkan kecuali orang yang dizalimi itu memaafkan. Itu balasannya, ataupun bisa dikatakan nanti dia akan masuk surga. Dia udah masuk surga nih, karena orang ini tidak memaafkan kepada orang itu, maka orang itu akan diseret lagi dari surga dan dicemplungkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ya guys ya, kalau kita tengok ya kan, kejadian-kejadian seperti ini sangat miris dan sangat sadis sekali. Apalagi istilahnya sama-sama warga Indonesia dan itu berada di negara orang, yaitu di Malaysia. Harusnya ketika kita menjadi perantauan saling jaga, saling mendukung, bukan sikut-sikutan. Nah, yang jelek siapa? Yang jelek nanti orang Indonesianya, yang jelek Indonesianya, bukan orang Indonesianya, tapi apa ya? Kayak orang luar itu mengejudge bahwasannya orang Indonesia tuh sadis-sadis, orang Indonesia itu kejam-kejam gitu loh. Apalagi sama apa namanya ya, orangnya sendiri. Kalau sama orangnya sendiri aja, sama saudaranya sendiri aja kayak gitu, apalagi sama orang lain, pasti sangat-sangat berbeda sekali dan sangat kejam sekali. Seperti itu ya guys ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah.
Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga menjadi pelajaran dan juga menjadi apa ya guys, pertimbangan bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, bukan menebar kejahatan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.